Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kieran McKenna masuk radar MU, Sir Alex sudah tebar pujian dulu. Kieran McKenna jadi satu sosok yang masuk radar Manchester United di tengah rumor pencopotan Erik ten Hag. Kiprahnya sudah menuai pujian. McKenna diganjar dua penghargaan sekaligus di akhir musim ini, yakni gelar manajer terbaik Championship dan manajer terbaik LMA atau pilihan para manajer di Inggris. Pencapaian itu membuat McKenna dipuji tinggi-tinggi oleh manajer legendaris MU, Sir Alex Ferguson. Chelsea incar ex-asisten Guardiola, mau tiru Arsenal. Sejumlah nama sudah dikaitkan dengan posisi manajer Chelsea. Salah satunya adalah bekas tangan kanan Pep Guardiola di Manchester City, Enzo Maresca. Faktor lain yang membuat Maresca menggiurkan adalah pengalamannya terlibat dalam sukses Manchester City. Ia bisa dilihat sebagai Mikel Arteta II yang berhasil membawa Arsenal menantang Manchester City 2 musim terakhir. Gianpiero Gasperini Masterclass. Gianpiero Gasperini mampu mengantarkan Atalanta juara Liga Eropa. Taktiknya saat melawan Bayer Leverkusen disebut masterclass. Situs UEFA mencatat Pladea cuma melakukan penguasaan bola 42%, tetapi mempunyai percobaan sama dengan Leverkusen 10 kali. Pertahanan Atalanta mampu mencegah Leverkusen mencatatkan banyak slot on target. Timnas Inggris mau goda Michael Olise yang tak dilirik Prancis. Olise digadang-gadang bakal tampil di Piala Eropa mendatang bersama Prancis, tetapi namanya tidak ada saat skuad final Les Blues diumumkan pelatih Didier Deschamps 2 pekan lalu. Maka dari itu Olise dikabarkan akan pindah ke warganegaraan agar bisa membela salah satu dari timnas Inggris, Nigeria, atau Aljazair. Southgate sebagai pelatih The Three Lions mengaku tertarik untuk merekrutnya. West Ham resmi tunjuk Lopetegui sebagai manajer baru. West Ham United resmi mengangkat Julen Lopetegui sebagai manajer baru. Lopetegui akan menjabat 2 tahun ke depan. Ia resmi menggantikan David Moyes dan bakal memulai kerjanya pada 1 Juli mendatang untuk pramusim. Motta resmi tinggalkan Bolonya, Juventus bersiap menyambut. Thiago Motta dan Bolonya telah resmi berpisah selepas musim ini berakhir. Bolonya tampaknya sangat ikhlas kehilangan pelatihnya itu. Pihak klub juga mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karir Motta. Juventus menjadi klub yang santer membidik Motta. Kedua belah pihak kabarnya sudah menyepakati nilai dan durasi kontrak. Juve sukses dapatkan Thiago Motta. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan berhasil menggait Thiago Motta sebagai pelatih baru mereka. Kesepakatan merapatnya Motta ke Juve diklaim hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Motta diklaim sudah memberitahu Bolonya soal keputusannya untuk hengkang dan menerima pinangan Juventus. Motta diyakini akan mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga Juni 2027 mendatang. AC Milan resmi rilis jersey home untuk musim 2024-2025. Jersey kandang Milan untuk musim depan masih mengusung warna merah hitam khas mereka. Selain itu, jersey ini juga masih diproduksi oleh Puma dan mengusung maskapai Emirates sebagai sponsor dada. Kostum kandang Milan ini mengusung konsep minimalis dan elegan.
Neville prediksi MU menang atas City, diejek Carragher. Manchester United akan melawan Manchester City di final Piala FA 2023-2024. Gary Neville memprediksi Setan Merah menang adu penalti, diejek Jamie Carragher. Anda jelas tak mempunyai peluang untuk memenangi laga ini, kata ex-back Liverpool itu menegaskan. Kelas abangku, Martin Paes bikin 8 saves untuk bawa FC Dallas ke 8 besar US Open Cup 2024. Penjaga gawang naturalisasi Indonesia Martin Paes terus menunjukkan performa menawan bersama klubnya FC Dallas. Kini ia mencatatkan rekor saves terbanyak sepanjang karirnya kala melakukan 8 saves saat melawan Tampa Bay Rowdies. Di laga itu, Martin Paes juga dipilih sebagai man of the match. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu diberikan rating 8,7. Lucas Paqueta terancam sanksi 10 tahun. Pada Kamis 23 Mei, gelandang West Ham United Lucas Paqueta secara resmi didakwa oleh Asosiasi Sepak Bola atas dugaan pelanggaran peraturan taruhan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan 4 kasus di mana Paqueta diduga dengan sengaja menerima kartu kuning saat pertandingan West Ham melawan Leicester, Aston Villa, Leeds, dan Bournemouth pada 2022 dan 2023. Pemain Brazil itu membantah sepenuhnya tuduhan tersebut dan bertekad untuk membersihkan namanya. Menurut Daily Mail, jika pemain sayap tersebut dinyatakan bersalah dalam insiden ini, ia bisa menghadapi larangan bermain selama 10 tahun. Musim ini mengecewakan buat MU. Harry Maguire memberi penilaian kepada performa Manchester United musim ini. Menurutnya, musim 2023-2024 amat mengecewakan buat timnya. Total 14 kekalahan didapat MU sepanjang musim. Itu merupakan jumlah kekalahan terbanyak Manchester Merah dalam satu musim liga dalam sejarah Premier League. Ini merupakan musim yang sangat mengecewakan dibandingkan tahun lalu. Semua orang akan mengakuinya, kata Maguire dilansir dari The Sun. Kami mengalami jumlah cedera yang sangat banyak, jumlah yang aneh. Kami belum tampil cukup baik dan seharusnya penampilan kami lebih baik, dia menambahkan. Apes, Manchester United dipastikan tanpa Harry Maguire di final FA Cup. Erik ten Hag memberikan kabar buruk bahwa pilar Manchester United Harry Maguire dipastikan absen dalam pertandingan final FA Cup melawan Manchester City. Pemain asal Inggris itu telah bekerja keras untuk kembali dari bangku cadangan ke dalam starting 11 Setan Merah musim ini dan ten Hag akan khawatir dengan kebugaran sang pemain mengingat banyaknya cedera yang dialami klub di lini belakang. Saya tidak tahu, saya rasa tidak, hanya saja dia tidak bisa bermain besok. Dia tidak sembuh seperti yang kami harapkan, ucap ten Hag. Ucapkan perpisahan setelah 912 laga, Claudio Ranieri berkaca-kaca. Pelatih Cagliari, Claudio Ranieri akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada sepak bola klub seusai laga Liga Italia Cagliari versus Fiorentina pada Kamis 23 Mei. Saya telah menyelesaikan karir sebagai pelatih di level klub, ujar Ranieri di Sky Italia. Claudio Ranieri secara total mengkoleksi 912 laga sebagai pelatih di 5 liga besar Eropa. Hanya Arsene Wenger dengan jumlah 988 pertandingan yang punya lebih banyak dalam jangka waktu yang sama. Francisco Farioli jadi orang Italia pertama yang latih Ajax. Francisco Farioli secara resmi telah ditunjuk sebagai pelatih Ajax Amsterdam. Dia menjadi orang Italia pertama yang menukangi raksasa Eredivisie Belanda tersebut. Farioli menandatangani kontrak 3 tahun yang berlaku hingga musim panas 2027. Pria berusia 35 tahun itu sebelumnya membesut Nice di Ligue 1 Prancis.
Leao ditawar Al Hilal 100 juta euro lebih. Klub asal Arab Saudi Al Hilal dikabarkan berniat mendatangkan Rafael Leao dan siap menggelontorkan uang lebih dari 100 juta euro pada AC Milan. Kabar ini diklaim oleh media Portugal O Jogo. Mereka menyebut Al Hilal mengincar Leao karena mendapat instruksi dari pelatihnya yakni Jorge Jesus. Leao sendiri disebut punya klausul rilis sebesar 175 juta euro, namun Al Hilal dilaporkan akan mencoba menggoda Milan dengan tawaran awal senilai 100 juta euro lebih. Usai juara Liga Eropa, bintang Atlanta tetap buka peluang hengkang. Tun Koopmeiners mengatakan bahwa semua hal masih bisa terjadi di bursa musim panas 2024 mendatang, termasuk jika ia harus pergi walau baru saja mengantarkan Atlanta menjadi kampiun di Liga Eropa musim ini. Saya sangat bahagia di Atlanta. Sekarang aku hanya memikirkan trofi ini dan tidak tahu apa yang akan terjadi musim depan. Kita lihat saja nanti, ujar Koopmeiners. Italia umumkan skuad sementara untuk Euro 2024. Italia telah mengumumkan skuad sementara untuk Piala Eropa 2024. Sang juara bertahan hanya menyisakan 10 nama dari tim yang mengalahkan Inggris di Wembley 3 tahun silam. Tak ada kejutan berarti dari pengumuman kali ini, kecuali munculnya Nicolo Fagioli dalam daftar. Pemuda 23 tahun itu baru kembali tampil saat Juventus menahan Bolonya 3-3 pekan lalu usai menjalani skorsing larangan main 7 bulan akibat judi ilegal. Skuad ini tergolong hijau dengan caps tertinggi dimiliki Gianluigi Donnarumma dengan 61 penampilan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!